Halo Sobat DHP, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Saya Dr. Darin, hari ini bersama narasumber spesial kita, yaitu Dr. Kartika Misalina, spesialis dermatovenerologi. Yuk kita sapa bareng ya. Selamat pagi dok. Pagi, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan singkat nggak dok tentang Kartika? Oke. Selamat pagi Sobat DHP semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Kartika Misalina. Saya spesialis dermatovenerologi dan estetika di Klinik Dermahusada Premier. Oke. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang penyakit yang lagi booming, lagi viral ya dok ya, yaitu monkeypox atau cacar monyet. Nah, Sobat DHP pasti semua penasaran kan, apa sih sebenarnya cacar monyet? Apa sih perbedaan cacar monyet dengan cacar yang lain atau penyakit lain? Nah, yuk kita tanya bareng-bareng ya ke Dr. Kartika ya. Nah dok, boleh nggak dok dijelaskan secara singkat sebenarnya apa sih mpox atau monkeypox itu cacar monyet? Oke, jadi monkeypox ya. Jadi monkeypox atau mungkin sekarang oleh WHO namanya berubah jadi mpox ya. Jadi ini suatu penyakit yang disebabkan oleh virus namanya monkeypox, dia termasuk golongan dari orthopox virus yang dia menyerang ke kulit sehingga menimbulkan bintil-bintil di kulit. Sebetulnya ini penyakit adalah penyakit yang self-limiting ya, bisa sembuh sendiri. Namun saat ini memang sedang angka kejadiannya sedang tinggi sehingga memang kita perlu waspada ya terhadap penyakit ini gitu. Oh gitu, jadi sebenarnya mpox itu sembuh sendiri ya dok ya? Sembuh sendiri karena memang dia kan infeksi virus ya. Memang kebanyakan dari infeksi virus itu dia biasanya sifatnya sembuh sendiri gitu. Cuman memang banyak yang mudah untuk menular gitu yang perlu kita perhatikan gitu. Oke, itu jelas banget ya Sobat DHP ya. Penjelasannya sebenarnya apa sih cacar monyet itu atau mpox. Nah, kalau gejalanya dok, apa ada bedanya nggak sih dok sama penyakit-penyakit kulit yang lainnya yang perlu kita waspadai? Kalau gejalanya dari penyakit mpox ini sendiri, dia diawali dengan gejala prodromal kita sebutnya ya. Biasanya muncul demam dulu nih. Nah, demam dulu, kemudian ada keluhan nyeri kepala, bisa nyeri otot, lemes gitu badannya. Nah, setelah demam itu 1-3 hari dari munculnya demam itu, dia akan mulai muncul ruam-ruam. Awalnya bisa muncul merah-merah dulu nih di kulitnya ya, yang biasanya muncul itu di area mulut, di area mukosa mulut, dia merah-merah dulu, kemudian diikuti dengan akhirnya merah-merah itu berubah jadi kayak bintil-bintil berisi cairan. Bisa menyebar ke seluruh tubuh untuk bintil-bintilnya, cuman dia akan lebih banyak di area wajah awal munculnya, kemudian di area tangan dan kaki gitu, baru dia akan menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi ruam-ruamnya itu dia gimana dok? Gejalanya tuh nyeri atau gatel atau gimana dok? Berair atau gimana dok khususnya mpox ini? Khasnya mungkin ya untuk membedakan dengan penyakit kulit lainnya. Dia itu bintilnya akan muncul seluruh tubuh dan sama semua gitu. Jadi mulai dari munculnya merah dulu sampai kemudian dia jadi bintil-bintil, mau yang di wajah, di kaki, di badan, dia akan sama semua bentuknya dan munculnya kurang lebih dalam waktu yang bersamaan gitulah kalau kita bilang ya. Biasanya pada beberapa pasien ada yang mengeluhkan nyeri, ada yang mengeluhkan gatal. Memang tidak terlalu spesifik. Cuman yang membedakan lagi, yang bisa kita periksa, yang kita curigai bahwa oh ini bintil-bintil karena mpox nih. Nah biasanya dia disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Yang paling sering di daerah submandibula ya, kemudian daerah cervical belakang, kemudian di daerah lipatan paha gitu. Jadi itu yang membedakan dengan penyakit cacar atau smallpox. Kalau penyakit cacar atau smallpox kan memang sudah bisa dieradikasi ya, dan itu memang gejalanya lebih berat dulu ya. Kalau monkeypox ini atau mpox ini memang sebenarnya gejalanya nggak seberat cacar, cuman ya itu tadi bisa ditularkan, dan sekarang angka kejadiannya kan lagi tinggi ya. Di luar di Indonesia juga sudah mulai banyak ada beberapa kasusnya, jadi kita harus perlu berhati-hati.
Oke. Kalau penularannya dok, apakah ada orang-orang tertentu yang dia tuh beresiko terkena monkeypox, misalnya anak-anak atau ada golongan-golongan tertentu dok misalnya? Jadi kalau untuk penularannya si virus ini, dia itu melalui kontak langsung. Yang harus kita perhatikan kalau mulai muncul ada yang bintil, jangan sampai pecah tuh, karena cairan dalam bintilnya itu sangat infeksius ya. Jadi kalau kita terkena cairan dari bintil-bintilnya itu bisa tuh tertular mpox. Kemudian dari percikan air udah juga bisa, karena dia lesinya juga berada di area mukosa juga gitu. Nah, untuk orang-orang yang rentan yang sekarang ini banyak itu biasanya pada kelompok-kelompok yang pasangan seksualnya banyak. Karena dia kan kontak ya, skin to skin. Kemudian pada kelompok-kelompok yang berhubungan seksual dengan sesama jenis. Sekarang mulai banyak ditumakan pada kelompok-kelompok tersebut. Dan juga kejadiannya kalau di luar itu sekarang banyak juga mengenai anak dan juga ibu ya, yang wanita yang galak gitu. Oke. Kalau ruamnya dok di kulit ini dia berbekas atau apakah bisa hilang kira-kira dok? Jadi kalau untuk ruamnya ini biasanya dia menimbulkan scar ya yang paling banyak. Makanya hati-hati ketika muncul ada yang bintil-bintil, jangan sampai pecah agar penyembuhannya nanti tidak menimbulkan, selain agar tidak mudah menular ya, agar nanti penyembuhannya tidak menimbulkan bekas jaringan parut gitu, karena rawan sekali untuk timbul jaringan parut gitu kalau untuk lesinya ini. Oke, jadi sobat DHP kalau misalnya mengalami keluhan seperti itu, jadi jangan dimanipulasi ya dok ya. Betul, jangan dimanipulasi. Mencegah satu biar nggak menular yang pasti ya. Nggak menular, oke. Nggak menular dan juga nantinya ketika penyembuhan juga tidak menimbulkan bekas gitu. Oke, nah kita udah tahu ya dok ya penularannya, gejalanya. Nah kira-kira apa sih dok kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebagai langkah preventif atau pencegahan supaya kita ini tidak terkena monkeypox seperti itu? Yang satu, yang pertama harus kita lakukan, karena ini sekarang kejadiannya tinggi ya di dunia, di Indonesia juga mulai banyak. Kurang lebih terakhir update-nya 88 kasus ya di Indonesia. Pun memang angka kesembuhannya juga cukup baik. Cuman yang perlu kita lakukan untuk melakukan pencegahannya, satu harus kenal dulu gejalanya gimana. Kenalin dulu penyakitnya ini apa. Jadi banyak-banyak baca search di YouTube atau dengarkan di media-media. Sekarang kan sudah mulai banyak. Jadi kita harus mulai buka wawasan tentang penyakit ini. Bagaimana dia cara menularnya gitu ya, karena memang dia penyakit yang cukup mudah untuk menular melalui kontak langsung. Kemudian untuk mencegahnya juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan gitu ya. Mungkin habis dari luar, habis dari terutama anak-anak ya, kan kita nggak tahu kalau waktu main di luar dia pegang apa aja, itu nggak tahu ya. Jangan lupa setelah itu diedukasi anak-anak kita untuk cuci tangan, sebelum menyentuh makanan juga harus cuci tangan gitu. Dan kalau memang ada keluarga yang mulai menunjukkan gejala-gejala seperti demam, kemudian muncul ruam-ruamnya, harus hati-hati, segera diperiksakan, dan kalau bisa jangan gunakan alat-alat bersama. Gitu ya, seperti anduk biasanya atau alat makan jangan digunakan bersamaan, karena itu juga bisa menyebabkan penularan dari si monkeypox ini gitu ya. Jadi nanti kalau selain itu walaupun ini penyakit yang bisa sembuh sendiri, tapi ya waktu penyembuhannya cukup lama juga ya, 2-4 minggu biasanya dia akan sembuh sendiri. Hampir 1 bulan. Jadi kalau bisa, kalau memang ada gejala seperti itu, segera dikonsultasikan ke dokter, dan di rumah itu sudah harus kalau bisa dipisahkan dari yang lain. Maksudnya memiliki ruang isolasi mandiri lah gitu ya. Kemudian yang lain juga harus menjaga kebersihan, jaga hygiene gitu kurang lebihnya. Oke, wah menarik sekali ya Sobat DHP. Kita sudah mulai jelas apa sih sebenarnya mpox itu dan langkah-langkah pencegahan serta apa yang bisa kita upayakan supaya kita terhindar dari mpox. Nah, yang terakhir dok, pesan dari Dokter Kartika untuk kita Sobat DHP.
Pesannya untuk para sobat DP semuanya, satu terkait dengan mpox ya, kita harus menjaga kebersihan, ya, harus rajin untuk cuci tangan dan juga menjaga etika batuk karena itu juga bisa ditularkan melalui droplet ya, karena ada lesnya pada mukosa sehingga kalau batuk mungkin perlu ditutup dan jangan lupa itu tadi cuci tangan. Dan bila ada gejala-gejala yang mengarah ke mpox seperti yang dijelaskan tadi, muncul demam dan ruam, bisa segera dikonsultasikan ke dokter. Bisa mungkin mampir ke klinik DHP, kita bisa konsultasi bersama ya. Wah, nggak kerasa acara ngopi bareng Dokter Kartika hari ini seru banget ya. Kita jadi menambah wawasan tentang mpox. Terima kasih banyak Dokter Kartika atas penjelasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya. Bye, see you.